Ya, ikhwan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, fa insyaallah ta'ala fi hadzal yaum, yaumul khamis, hari Kamis, Ar-Rabi' Asyar, tanggal 14 Sya'ban min syahri Sya'ban, dalam sanata 1446 lil hijrah, nawasil qira'atana fi enam tafsir tafsir surah Al-Baqarah. Kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir surat Al-Baqarah oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, yang mana kita masih pada tafsir ayat ke 49 sampai dengan 57. Nah, berkaitan dengan Bani Israel, nikmat-nikmat Bani Israel. Telah kita baca kemarin beberapa kenikmatan, berbagai macam kenikmatan beserta tafsirnya dari Syekh As-Sa'di. Kemudian kita baca yang terakhir ayat 57 ya. Qala Syekh Sa'di rahimahullahu taala, "Tsumma dzakara ni'matahu 'alaihim fit tih wal barriyyati al khaliyah wal bariyah min adh-dhalali wa si'atil arzaqi atau min adh-dhilal, naungan. Faqala wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul man wa huwa ismun jami' likulli rizqin hasanin yahsulu bila bila ta'abin wa minhu الزنجبيل الزنجبيل والكمأة والخبز وغير ذلك." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengingatkan nikmatnya atas mereka Bani Israel ketika nanti, ini di padang tih, al-barriyah dan wal-barriyah, dan padang yang luas, yang al-khaliyah, yang kosong dari naungan, wil, kosong dari keluasan rizki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini nikmatnya, wa dhallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul man. Ayat 27. Kami naungi kalian al-ghamam dengan awan, dan kami menurunkan kepada kalian al-man. Nah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di padang yang gersang, yang tidak ada naungan, tidak ada rizki yang luas. Alman, apa itu alman? Wa huwa ismun jami'un li kulli rizqin hasanin yahsulu bila ta'abin. Allah menurunkan kepada kalian alman. Alman adalah ismun jami'un li kulli rizqin, yaitu suatu nama, sebuah nama. Alman, sebuah nama yang jami'un, mencakup, nama yang mencakup setiap rizki yang baik, yang yahsul, yang diperoleh tanpa adanya ta'ab, kesusahan, kepayahan. Ini alman, maknanya umum. Wa minhu az-zanjabil wal kam'a wal khubz wa ghair dzalik. Yang mencakup di sini juga diantaranya adalah az-zanjabil, al-kam'ah, wal khubz. Zanjabil itu enam, sejenis jahe. Kemudian kam'ah itu jamur, cendawan. Khubz roti kan. Al-khubz wa ghair dzalik. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dalam ati al-barriyah al-khaliyah, padang yang luas, yang tidak ada naungan. Nah, sulit untuk mencari rezeki. Tapi Allah berikan kenikmatan ini. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa.
As-salwa ta'irun saghirun yuqalu lahu samani tayyibul lahm. Nah, as-salwa Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kenikmatan as-salwa. As-salwa adalah burung yang kecil disebut yuqalu lahu as-sammani. Nah, tayyibul lahm. Laham dagingnya enak. Tayyib. Kalau tib itu wangi. Tayyibul lahm. Tayyibul lahm dagingnya lezat atau enak dagingnya. Fakana anzilu alaihim minal manni wasalwa ma yakfihim. Yuqayyid. Nah, wa yaqit wa nah, qati- yuqituhum wa yuqituhum. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka berupa kenikmatan, berbagai kenikmatan alman, dan juga as-salwa, nah, burung, daging yang enak dagingnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka alman was-salwa ma yakfihim sesuatu yang mencukupi dan yuqituhum memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari thayyibati ma razaqnakum. Rizki-rizki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Ai rizqan la yahsuluna ghairuhu li ahli muduni. Ya, ini suatu rizki yang tidak diperoleh nadhiruhu yang serupa dengannya, yang bandingannya tidak ada oleh ahli mudun. Nah, oleh penduduk kota-kota al mutaraffihin, penduduk kota yang hidupnya mewah di Israel. Mereka diberikan nikmat yang mana tidak ada bandingannya. Nah, tidak ada bandingannya dengan penduduk-penduduk kota-kota mewah. Falam yashkuru hadhihi ni'am wastamarru ala qasawatil qulubi atau qasawatil qulubi wa kathratid dunubi ala qasawati al qulubi. Dengan berbagai macam kenikmatan ini yang tidak diberikan kepada penduduk kota-kota yang lain, bahkan kota-kota yang mewah, mereka yashkurun, namun mereka malah tidak mensyukuri nikmat-nikmat ini, berbagai kenikmatan. Mereka tetap dalam istamaru terus dalam kondisi naam kerasnya hati dan banyaknya dosa. Ini Bani Israel. Jika wa ma zalamuna yakni bitilkal af'ali al-mukhalafati li awamirina lianna Allah la tadurruhu ma'siyatul 'asin ma'siyatul 'asin kama la tanfa'uhu ta'atut ta'i'in walakin kanu anfusahum yadhlimun fayaudu dararuhu 'alaihim. Bani Israel malah eh, banyak melakukan dosa. Mereka terus-menerus masih saja belum bertaubat. Mereka tidak bersyukur. Wa ma zalamuna, maka kata Allah, mereka tidak mendolimi kami. Sudah diberi berbagai macam kenikmatan, namun mereka tidak bersyukur malah membangkang. Ini kata Allah, wa ma zalamuna. Tidak mendolimi kami.
yakni dengan perbuatan-perbuatan tersebut yang menyimpang, yang berselisih, yang menyelisihi perintah-perintah kami, tidak menzalimi kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah dirugikan oleh maksiatnya orang-orang yang bermaksiat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak diuntungkan oleh ketaatan orang-orang yang taat. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Justru Bani Israel itu mendolimi diri mereka sendiri. Sehingga mudaratnya kembali. Ada ya'udu. Kembali kepada mereka sendiri. Dan ini penting. Bahwasannya berbagai kemaksiatan, ketaatan yang kita lakukan itu tidak ada pengaruhnya. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala justru itu pengaruhnya untuk diri kita sendiri. Bagaimana bagaimana kita taat, kita akan mendapat manfaatnya sendiri. Bagaimana kita bermaksiat, kita yang akan mendapat mudaratnya sendiri. Sebagaimana disebutkan di sini, kanu anfusahum yadhlim. Justru bagi perbuatan mereka tidak bersyukur, banyak melakukan dosa ini malah merugikan diri mereka sendiri. Kemudian kita lanjutkan ayat 58, 59. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Masih terkait Bani Israel. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Nah, masih terkait Bani Israel. Panjang sekali. Ini tadi 49 sampai 57 satu halaman sendiri. Halaman 8. Nah, halaman 8 dalam mushaf. Ini halaman berikutnya halaman 9. Kita baca terjemahannya wa idh qulna, dan ingatlah lagi kenikmatan Allah ketika kami berfirman kepada kalian, udhu hadhil qaryah, wahai Bani Israel, masuklah kalian ke negeri ini, Baitul Maqdis, fakulu minha haitsu syi'tum ragada, lalu makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana, ragada, sesuka kalian. Nah, masukilah pintunya, gerbangnya, sambil membungkuk, sujud, sujud. Waqulu. Nah, ini kita membungkuk ya. Masuk pintu dalam keadaan membungkuk. Dan katakanlah hittatun naghfir hittah. Katakanlah hittah. Yang dibebaskanlah kami. Bebaskanlah kami, ini dari dosa-dosa kami. Kata Allah, niscaya kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Nah, wasanazidul muhsinin. Kami akan menambah karunia kepada orang-orang yang berbuat baik. Bagaimana ini keutamaan Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala perintahkan masuk gerbang dalam keadaan membungkuk, kemudian mengatakan hittah. Allah mengampuni berbagai macam kesalahan mereka. Namun fabaddala alladzina zalamu qawlan. Orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain. Nah, ini Bani Israel. Ghairal qila lahum, yang tidak diperintahkan kepada mereka. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama' bima kanu yafsukun. Maka kami menurunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Nah, bahaya sekali Allah perintahkan begini malah diganti. Nah, berbuat bid'ah. Bisa kita katakan bid'ah. وهذا أيضا من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه فأمرهم دخول قرية تكون لهم عزا ووطنا وسكنا.
Wasakanan. Nah. Wa yahsulu lahum fiha rizqu ar-ragadu. Wa an yakuna dukhuluhum ala wajhi خاضعين لله فيه بالفعل وهو دخول الباب سجدا خاضعين. Nah, ini juga merupakan salah satu dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka, kata Syekh Sa'di rahimahullah. Setelah kemaksiatan mereka kepada Allah, nah, mereka bermaksiat, kemudian dihukum dan diberikan nikmat. Nah, padahal telah bermaksiat. Fa'amarahum bidukhul qaryah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk masuk suatu kota, suatu negeri. Negeri yang akan menjadi kemuliaan, menjadi tempat tinggal, menjadi tempat menetap bagi mereka. Wa yahsulu lahum fiha rizqur ragad. Nah, serta mereka akan mendapat rezeki yang luas di dalamnya, di dalam negeri tersebut. Dan hendaknya mereka memasuki negeri tersebut ala wajhin khadi'in lillah, dengan sikap tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Nah, bil fi'li, dengan perbuatan, yaitu nah, hendaknya mereka masuk dalam keadaan al-khudu', tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan perbuatan, ya ini memasuki pintu dalam keadaan sujud dan membungkuk, khadi'in, khadi'in, dzalilin, ini dengan perbuatan tunduk kepada Allah, dengan menunduk dan merendah, hina, maupun masuk dalam keadaan rendah, merendah, ya ini dengan perbuatan, dengan ucapan. Jika mereka mengatakan hittah, bebaskanlah, ay hatta alaihim khatayahum bisu'alihim iyyahu maghfiratahu. Ya, ini agar Allah Subhanahu wa taala menghapus dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Nah, dengan permintaan mereka, permohonan ampun mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hendaknya mereka masukin negeri tersebut dengan sikap tunduk kepada Allah, baik dalam bentuk perbuatan ataupun ucapan. Naghfir lakum khotoyakum. Niscaya kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.